Kapolri Jenderal Listio Sigit Kapolri menanggapi rencana pembentukan tim reformasi Polri. Pihaknya memastikan terbuka menerima masukan semua pihak. Sementara terkait dengan pergantian Kapolri, Menko Polhukam menyebut hal tersebut merupakan hak dari Presiden. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi pembentukan tim reformasi Polri yang disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Listio Sigit memastikan Polri akan menindaklanjuti setiap kebijakan dan hasil evaluasi dari tim reformasi Polri. Mantan Kabar Reskrim ini juga memastikan akan terbuka terhadap evaluasi dan akan berupaya perbaiki Polri berdasarkan harapan masyarakat. Seperti apa sih Pak yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi baik dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan Presiden Prabowo tengah menyiapkan keputusan Presiden soal pembentukan tim reformasi Polri. Itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari ini, dan kita lihatlah dalam kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang informasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden. Sementara terkait pergantian Kapolri, Menko Polhukam Jamari Caniago mengatakan pergantian Kapolri merupakan hak dari Presiden Prabowo Subianto. Mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan, gitu ya. Terkait reformasi Polri, Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa, Pak? Wah, belum tahu. Kok saya tanya Presiden lah itu. Tapi ada komunikasi mungkin, Pak? Ya, saya kira itu ya. Reformasi Polri ini masuk dalam tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat saat unjuk rasa pada akhir Agustus lalu. Saat bertemu dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo menyambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Puluhan pelajar di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan siang bergizi gratis. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, orang tua was-was terhadap kualitas MBG usai belasan siswa diduga keracunan. Sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu yakni daging ayam berkuah. Pihak sekolah sempat melarang siswa untuk menyantap makanan tersebut, namun puluhan siswa lainnya terlanjur mencicipnya dan langsung mengalami gejala keracunan. Oh, ayamnya rasanya basi? Itu di MBG itu? Oh, habis makan itu? Langsung sekitaran 20 menit baru bereaksi. Oke, apa yang kurasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut rasa yang keras, lambung. Makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Selain 33 siswa SMA, terdapat juga 4 siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai menyantap makanan MBG yang berasal dari dapur yang sama. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium.
Sementara itu, 10 siswa sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta kini kembali bersekolah setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai kejadian tersebut, banyak orang tua murid yang menjadi was-was dan menaruh kekhawatiran terhadap kualitas MBG yang ada. Hari pertama memang ada gejala seperti itu, tetapi sudah kita tindak lanjuti ke klinik dan sudah ada penanganan dengan baik dan anak-anak dikasih obat dan bisa pulang dan paginya sudah berangkat sekolah. Dinkes Gunung Kidul sendiri mencatat terdapat 19 siswa di Kecamatan Semin yang mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, dan juga pusing. Kini sampel makanan telah diambil dan tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 17 hari menunggu, perjuangan Wanda Hamidah, aktivis kemanusiaan delegasi Indonesia Global Peace Convoy, akhirnya ikut berlayar menembus blokade Gaza bersama Global Sumut Flotilla. Setelah menunggu 3 minggu dan menanti kabar keberangkatan untuk berlayar, delegasi Indonesia akhirnya mendapatkan kursi di salah satu kapal Global Sumut Flotilla. Keputusan diberikan oleh panitia Global Sumut Flotilla agar Indonesia tetap memberangkatkan relawannya dan tidak hanya menyumbangkan kapal. Wanda Hamidah satu-satunya relawan Indonesia yang berlayar ke Gaza. Ia pun menangis haru karena namanya masuk daftar manifest penumpang kapal Kaiser setelah berhari-hari menunggu kepastian. Wanda mengaku berjuang semaksimal mungkin untuk bisa masuk daftar penumpang. Bahkan, ia menganalogikan berlayar ke Gaza seperti panggilan haji. Tapi kadarullah ya, ini kayaknya di sini tuh kayak gimana ya, kayak perjalanan haji gitu yang kita udah punya, misalnya kita punya kemampuan finansial, fisik, spiritual dan lain-lain, tapi kalau Allah belum bilang kita belum bisa berangkat, ya kita belum bisa berangkat dan kita harus ikhlas. Dan sebaliknya, dengan segala tantangan yang kita pikir kita nggak mungkin, ya udahlah kita nggak mungkin berangkat, Allah bilang kamu berangkat ya kamu berangkat. Jadi memang udah sudah keputusan Allah gitu. Kapal yang ditumpangi Wanda Hamidah berangkat pada Selasa sore bersama 41 kapal lainnya yang telah berlayar beberapa hari lalu. Jika tidak ada kendala, rombongan kapal Global Sumut Flotilla akan menempuh 10 hari pelayaran tiba di Gaza. Pasca Israel melancarkan serangan darat besar-besaran, ribuan keluarga Palestina mengungsi dari kota Gaza, membawa harta benda yang masih tersisa. Ribuan keluarga meninggalkan kota Gaza pada hari Selasa saat tentara Israel mengkonfirmasi operasi darat baru yang besar. Bersama anggota keluarga yang masih tersisa, warga meninggalkan Gaza dengan kendaraan atau gerobak dengan harapan mendapat sedikit keamanan di tengah meningkatnya serangan udara Israel di seluruh Gaza. كثير نزحت من غزة على خان يونس، من خان يونس على رفح، من رفح على رجعت تاني على خان يونس، ومن خان يونس لدير البلح، ويوم رجعنا تاني على غزة. Sebelumnya tentara Israel mengumumkan dimulainya operasi kereta perang Gideon II. Jubir IDF menyatakan bahwa tujuan operasi ini adalah untuk membebaskan para sandera dan mengusir Hamas dari kota Gaza.